Tuhan membuka jalan harapan. Dalam perjalanan hidup, setiap orang pasti pernah mengalami masa di mana segala sesuatu terasa buntu. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dinaikkan, tetapi hasilnya belum terlihat. Pintu demi pintu terasa tertutup, dan kita mulai bertanya-tanya apakah masih ada jalan keluar. Tidak jarang, kondisi seperti ini membuat kita kehilangan semangat. Kita mulai meragukan diri sendiri, bahkan bisa sampai meragukan apakah Tuhan benar-benar bekerja dalam hidup kita. Kita merasa berjalan di padang gurun, kering, sepi, dan tanpa arah yang jelas. Namun justru di saat-saat seperti inilah, Tuhan seringkali sedang melakukan pekerjaan terbesar dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Firman Tuhan ini memberikan pengharapan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya membuka jalan di tempat yang sudah ada jalannya, tetapi Dia menciptakan jalan di tempat yang tidak mungkin. Padang gurun adalah simbol dari keadaan yang mustahil, tetapi Tuhan berkata bahwa di sana pun Dia dapat membuat jalan. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Ketika kita merasa sudah tidak ada jalan, Tuhan justru sedang mempersiapkan jalan yang baru, jalan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Seringkali kita terjebak dalam cara berpikir yang terbatas. Kita hanya melihat kemungkinan berdasarkan pengalaman, logika, dan keadaan. Ketika semua itu tidak mendukung, kita langsung menyimpulkan bahwa tidak ada harapan. Padahal, Tuhan bekerja melampaui semua batas manusia. Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini berarti bahwa rencana kita bisa saja berbeda dengan rencana Tuhan. Kita mungkin sudah menyusun langkah demi langkah, tetapi Tuhan melihat gambaran yang jauh lebih besar. Dia tahu jalan mana yang terbaik, bahkan ketika kita tidak memahaminya. Terkadang Tuhan mengizinkan jalan kita tertutup, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik. Pintu yang tertutup bisa jadi adalah perlindungan Tuhan, dan jalan yang belum terlihat bisa jadi adalah rencana terbaiknya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Penyerahan adalah kunci. Selama kita masih bersikeras mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan mudah kecewa. Tetapi ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita memberi ruang baginya untuk bekerja dengan caranya yang sempurna. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita berhenti mengandalkan diri sendiri sebagai satu-satunya sumber. Kita tetap melangkah, tetapi dengan hati yang bersandar penuh kepada Tuhan. Seringkali, jalan yang Tuhan buka tidak langsung terlihat besar atau spektakuler. Kadang hanya berupa langkah kecil, kesempatan sederhana, atau pertemuan dengan seseorang. Namun jika kita setia mengikuti pimpinan Tuhan, langkah-langkah kecil itu akan membawa kita ke rencana besarnya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan bahwa firman ini tidak mengatakan sebagian hal, tetapi segala sesuatu. Artinya, bahkan kegagalan, penolakan, dan masa sulit sekalipun dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik di mana semuanya terasa gelap. Tidak ada kepastian, tidak ada arah, dan tidak ada jawaban. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang bekerja di balik layar. Dia sedang membuka jalan, walaupun kamu belum melihatnya. Jangan menyerah hanya karena jalan belum terlihat. Jangan berhenti percaya hanya karena doa belum terjawab. Tuhan selalu tepat waktu, dan caranya selalu lebih baik dari yang kita bayangkan. Hari ini, pilihlah untuk tetap berharap. Pilihlah untuk tetap percaya. Karena Tuhan yang sama yang membuka laut bagi umat Israel, adalah Tuhan yang sama yang sanggup membuka jalan dalam hidupmu hari ini.
Dia adalah Tuhan yang membuka jalan harapan. Mari berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan segala pergumulanku. Saat aku merasa jalan hidupku tertutup, tolong aku untuk tetap percaya kepadamu. Aku percaya Engkau sanggup membuka jalan, bahkan di tempat yang tidak mungkin. Ajarku untuk berserah sepenuhnya dan tidak mengandalkan pengertianku sendiri. Tuntun setiap langkahku, bukakan jalan yang terbaik, dan kuatkan hatiku untuk tetap berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.